Halo teman-teman, nah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem kendali temperatur dengan menggunakan Autonix TK4S T4RN manual untuk mengetahui suhu-suhunya nih. Nah, sebelum itu, perkenalkan aku Akhir Ramadhani Saputra dengan NIM 400402246531123 dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik dan aku angkatan 2024 dalam mata kuliah otomasi kendali-kendali yang diampu oleh Bapak dosen Rafiq Cahyo Prayoga STMT. Dan tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita akan ke pengantar video untuk praktik kita pada sistem kendali temperatur ini ya. Oke teman-teman, Autonix TK4S T4RN adalah alat pengendali suhu otomatis atau bisa disebut sebagai temperatur controller yang digunakan untuk mengatur dan menjaga suhu suatu sistem atau mesin agar tetap stabil sesuai dengan nilai yang diinginkan atau disebut set point. Nah, jadi ketika kita mau menggunakan alat ini kita harus bisa mengatur sendiri mau setinggi apa suhunya dan mau seberapa lama nantinya. Begitu teman-teman. Nah, sistem kendali temperatur atau di sini terbagi menjadi tiga ya, yaitu respon sistem, kontrol open loop, dan kontrol closed loop. Nah, respon sistem itu menunjukkan cara sistem beradaptasi terhadap perubahan input control, sehingga dapat digunakan untuk menilai seberapa cepat dan stabil sistem menjaga sesuai nilai yang diinginkan teman-teman. Kemudian ada kontrol open loop. Nah, adalah sistem yang tidak menggunakan umpan balik, sehingga tindakan kontrolnya tetap dan tidak menyesuaikan meskipun terjadi perubahan kondisi lingkungan. Nah, ini akibatnya sistem ini kurang efisien dalam menjaga kestabilan suhu, teman-teman. Kemudian ada kontrol closed loop. Kontrol closed loop ini menggunakan umpan balik atau disebut feedback untuk secara otomatis menyesuaikan tindakan pengendalian sehingga sistem dapat mempertahankan suhu sesuai set point dan meningkatkan stabilitas operasional, teman-teman. Oke, nanti kita lanjutkan. Nah, operasional Autonix TK4S T4RN. Itu yang pertama ada cara pemasangannya, teman-teman. Pemasangan koneksi. Yang pertama itu satu daya, power supply. Yang kedua ada sensor input. Yang ketiga ada output control. Dan yang keempat ada alarm atau komunikasi opsional. Kemudian kedua atau yang B, mode operasi. Yang pertama itu setelah dia hidup, alat akan menampilkan PV atau process value. Kemudian eh, itu disebut suhu aktual dari sensor dan SV atau set value. Yang kedua, alat akan membandingkan PV dan SV, kemudian mengeluarkan sinyal control atau disebut relay on atau relay off, atau disebut sebagai sinyal control yang bisa di set mode lanjutan seperti PID. Nah, untuk menjaga agar PV mendekati SV ini tujuannya. Nah, kemudian sampling dilakukan dengan cepat 50 ms sehingga alat dapat merespon perubahan suhu secara cukup responsif. Mode kontrol bisa berubah on atau off, P, PI, PD atau PID, tergantung setting parameter yang digunakan teman-teman. Nah, jika ada alarm, ketika suhu melewati batas yang ditetapkan atau apa ya, atas dan bawahnya gitu, maka alarm akan aktif teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini ada control methods explained, on off and PID controlnya. Nah, control on off itu memanfaatkan histeresis untuk menjaga stabilitas suhu sehingga mengurangi frekuensi pergantian suhu. Kontrol PID menyempurnakannya dengan aksi proporsional, integral dan derivatif untuk pengaturan yang presisi baik dan responsivitas sistem yang juga baik, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada kesimpulan. Pengaturan dilakukan dengan menghubungkan sumber AC, sensor thermocouple atau TCCH, dan mengatur parameter melalui mode setting. Kontrol on-off bekerja sederhana, namun menghasilkan fluktuasi suhu yang cukup besar. Kontrol PID atau temp proporsional lebih stabil karena menyesuaikan daya keluar secara proporsional terhadap selisih suhu. Kemudian ada grafik menunjukkan sistem PID lebih stabil, sedangkan on-off cepat tetapi tidak stabil, teman-teman. Secara keseluruhan kontrol PID lebih unggul karena menjaga suhu lebih stabil, mengurangi overshoot. Nah, overshoot itu tidak diinginkan ya ketika kita sedang melakukan praktiknya gitu teman-teman. Nah, ini kita akan masuk nanti ke pengerjaannya atau aku bakal nunjukin pengerjaan praktiknya waktu kita menggunakan alat-alatnya. Oke, next.
Nah, di dalam video ini tuh kita atau saya dengan kelompok saya sedang membuat settingan atau mengatur untuk pengukuran PID dan HSS-nya. Di sini kita melakukan sebanyak 10 percobaan juga untuk mengetahui perbedaan yang akan terjadi ketika kita melakukan PID dan menggunakan HSS untuk pengukuran suhu manual ya teman-teman. Ini bisa disetting sedemikian rupa ya. Nah, begitu. Kemudian dilanjutkan. Ini adalah untuk waktu pengerjaan Yakin nih, Ipon Mania. Ipon Mania mantap. Sumber lancar rezeki. Fake aja, gua laporin lah. Lihat, 60-nya 28. 28. Lalu 28. Ki, apa tuh? Maksudnya waktu apa 028? Waktu sampai puncak. Oh kalian? Oh. Bukan video kayak gitu. Enggak, biar bukti aja. Ya udah, ntar aja videonya. Satu aja nanti. Kita nanti Emang habis kalian tahu kayak gini-gini tuh berapa Celsius dia? Kan enggak tahu gitu. kan dimulai. Kan naiknya perlahan. Satu-satu 31, 32, 33, 34, 39 gitu. Nggak naik-naik dia soalnya. Nggak tahu ya parameter penghitungannya kayak gimana. Bentar-bentar, kami lagi fokus. Bentar lo lagi fokus, sabar. Geser kalian dulu, woi. Medan biasa itu. Lanjut, lanjut, tetap lanjut. Ini baru 1 menit. Ini peaknya Tadi kodenya apa kata lo? TCCH. Lampu aja mati. Enggak, biarin itu. kayak ini karena udah sampai limpul. Karena udah sampai 50. Pokoknya naik nanti di apa aja ditandain Kalau aja. naik overshoot. Dia udah hit berarti kan, udah overheat kan? Kan kata apa kan dia naik, nanti turun lagi, nanti naik lagi, turun lagi. Iya. Itu kita bikin tabel. Di, Apa ya? di dilihat sama pokoknya dia 3 menit mau udah turun naik tuh dicatat. Atau karena dimatiin Ferdi? Agak mati
masih hidup ini. Emang pas. Oh iya ini ya. Sorry ya udah. Memang muka Ferdi bansu memang. Ya. Kalau macam cukup palembang loh. Mukanya mancing sujon memang. Berarti ditandain aja di ini ya tanda 20 dia berarti ini apa? Udah hit, udah sampai gitu. Nah, turun. 21 berarti turun nanti. Ini dia turun lagi. Kan nanti diagramnya kayak gini, naik terus turun. Nah, teman-teman, dari tadi yang kami lakukan percobaan untuk PID dan HSS-nya, yaitu saya dari kelompok 4, ini ada anggota kelompok saya. Kemudian ini ada yang pertama yaitu on-off atau HSCS, teman-teman. Nah, kalau untuk HSCS ini atau on-off ini itu kita ada 4 percobaan. Percobaan pertama dalam suhu 60 dan HSCS-nya itu 2. Percobaan kedua suhu 50, HSCS-nya 5. Percobaan ketiga, suhunya 60, HSCS-nya 2. Dan percobaan keempat, suhunya 60 dan HSCS-nya itu 5. Dan di situ kita bisa mendapatkan selama 3 menit ya teman-teman. Nah, dari 3 menit ini kita mendapatkan beberapa hasil percobaan itu dengan cara melihat grafik teman-teman. Kita lihat di sini ya satu-satu. Nah, ini percobaan pertama on-off. Nah, ini ada grafik yang seperti ini teman-teman. Percobaan kedua, percobaan ketiga, dan percobaan keempat. Jadi dari 4 percobaan ini tuh percobaan kedua dan keempat itu terlihat sangat stabil sekali. Nah, ini tujuannya kan untuk mengetahui perbedaan antara HSCS dan PID-nya dari percobaan satu ya. Dan juga teman-teman, untuk yang bagian PID ada 4 percobaan. Ini kita kecilin terlebih dahulu. Oh, kecil banget. Nah, ada 4 percobaan juga. Nah, ini pembedanya adalah dia tadi kan kalau di HSCS hanya 2, HSCS dan suhunya aja. Tapi kalau di PID ada 3, P-nya sendiri, I-nya sendiri, dan D-nya itu sendiri. Nah, di percobaan pertama P-nya itu 20, I-nya itu 0 dan D-nya 0. Kita bisa lihat di sini. Dan percobaan kedua dia P-nya 30, I-nya 0 dan D-nya 0. Untuk percobaan ketiganya P-nya 30, I-nya 10 dan D-nya 0. Dan percobaan keempatnya P-nya 30, I-nya 20, D-nya 0. Dari sini itu dalam waktunya itu 3 menit, teman-teman. Kita bisa mendapatkan di sini. Nah, itu tadi adalah hasil dan cara pembandingan dari PID dan on-off atau HSCS, teman-teman. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga menjadi ilmu juga saya ke depannya. Saya mohon maaf. Bye.